Diskusi kami selama beberapa minggu ini. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ya, ingin memaparkan hasil diskusi kami selama beberapa minggu ini. Kami dari kelompok 1 dengan judul peranan manajemen pemasok, produksi, dan logistik dalam SCM. Sebelumnya, perkenalkan saya Dal Gapso dan rekan-rekan saya, Ulan, Zahra Nabila Fajriani, Ahmad Fauzi Al-Mubarok, Aryana Dwi Aditya, dan Enan. Kita langsung masuk ke slide pertama, yaitu peranan pemasok dalam SCM, yang akan dijelaskan oleh Enan. Kepada Enan, kami persilakan. Oke. Di sini ada peranan pemasok dalam SCM. Itu pemasok atau supplier memiliki peranan yang sangat vital dalam rantai pasok supply chain management, di mana keberadaannya itu menjadi produksi dan distribusi. Nah, terus pemasok juga menyediakan sumber daya penting yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga nantinya kualitas dan efisiensi pemasok itu akan sangat mempengaruhi kualitas produk akhir serta daya saing perusahaan di pasar. Terus untuk jenis supplier ya, di sini ada supplier barang, di mana pihak baik individu maupun perusahaan yang menyediakan bahan mentah atau baku untuk diolah oleh pihak lain. Jadi ada jadi contohnya itu seperti pemasok kertas, untuk buatan buku atau kain untuk industri konveksi. Nah, selanjutnya ada supplier jasa, di mana pihak baik individu maupun organisasi yang menyediakan bahan baku berupa layanan atau sistem pendukung untuk menghasilkan produk berbentuk jasa. Nah, contohnya ini ada penyedia software atau aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Next. Nah, di sini ada select pemasok, di mana perusahaan itu harus menyadari bahwa supplier adalah mitra bisnis yang menjadi ketersediaan barang pasokan. Nah, berkontribusi juga pada keuntungan perusahaan. Karena itu, pilihan supplier yang tepat memerlukan langkah teknis yang dapat dianalisis secara kuantitatif, seperti analisa penawaran, teknis, operasi, harga, profit, dan biaya, termasuk penentuan harga dasar. Nah, langkah-langkah ini juga dilakukan melalui tahapan seleksi yang sistematis, di antaranya yang pertama mengenali karakteristik supplier, yang kedua menilai kualitas produk supplier, yang ketiga mempertimbangkan, yang keempat memastikan konsistensi, yang kelima mempertimbangkan pelayanan supplier, pertimbangan inovasi supplier, dan kesediaan supplier dalam bekerja sama. Oke, next. Untuk evaluasi supplier akan dijelaskan oleh Ulan. Kepada Ulan, kami persilakan. Oke, di sini ada evaluasi supplier. Evaluasi supplier adalah proses menilai pemasok berdasarkan kualitas, pengiriman, dan kinerja. Berbagai metode evaluasi seperti AHB, Victor, dan Touch Loss Function digunakan untuk memilih pemasok terbaik. Evaluasi rutin bisa membantu perusahaan mengurangi resiko biaya dan meningkatkan efisiensi serta daya saing dalam rantai pemasok. Di sini ada manfaat evaluasi. Yang pertama, meningkatkan visibilitas kinerja perusahaan untuk mengetahui biaya tersembunyi dalam pengadaan produksi yang berkelanjutan. Terus memanfaatkan basis pemasokan, menyelaraskan praktik bisnis pelanggan dan supplier, mengurangi faktor risiko, dan meningkatkan kinerja supplier. Next. Di sini juga ada cakupan evaluasi. Yang pertama, perbandingan harga. Yang kedua, kualitas produk. Terus ketetapan baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun waktu pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Lalu ada seberapa sering pemasok yang bersangkutan bermasalah dan kemampuan pemasok dalam menanggapi adanya keluhan dari perusahaan.
Oke, untuk peranan manajemen produksi akan dijelaskan oleh Jara. Kepada Jara kami persilakan. Oke, selanjutnya itu ada peranan manajemen produksi. Ini tuh kegiatan strategis dalam supply chain management yang berfungsi sebagai langkah awal mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya, yaitu SDM, alat, dana, dan bahan secara efisien untuk mencapai tujuan produksi dan mendukung seluruh rantai pasokan. Next. Selanjutnya itu ada proses produksi, yaitu rangkaian kegiatan untuk mentransformasi faktor produksi atau bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan teknologi menjadi produk. Tujuannya itu untuk memberikan atau menambahkan nilai kegunaan pada suatu barang. Proses ini tuh harus diatur dengan baik agar hasil produksi, yaitu jumlah, jenis, harga, waktu, dan kualitasnya itu sesuai harapan konsumen. Next. Nah, ini tuh dua segi proses produksi. Yang pertama itu kelangsungan hidup proses produksi. Terbagi menjadi dua tahap, yakni yang pertama ada produksi terus-menerus. Produksi terus-menerus ini adalah proses produksi berkelanjutan yang minim perubahan fungsi mesin. Dirancang untuk menghasilkan produksi standar secara massal. Contohnya itu perakitan mobil. Yang kedua itu produksi terputus-putus adalah proses yang sering terhenti untuk mengatur ulang alat dan melakukan penyesuaian. Jenis produksi ini tuh dilakukan berdasarkan pesanan khusus. Nah, yang kedua ini ada teknik proses produksi. Teknik proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada ekstraktif, yaitu proses pengambilan bahan langsung dari alam, misalnya pertambangan. Yang kedua ada analitis, yaitu yang berfokus pada pemisahan bahan-bahan seperti memurnikan minyak mentah. Yang ketiga itu ada pengubahan, yaitu yang melibatkan perubahan bentuk bahan seperti pembuatan alat rumah tangga. Dan yang keempat itu ada sintesis, yang merupakan proses percampuran berbagai unsur seperti pembuatan bahan kimia. Selanjutnya itu production scheduling yang akan dijelaskan oleh Ariana. Kepada Ariana kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada dari produk scheduling. Apa sih produk scheduling itu? Ia adalah pengaturan waktu dan urutan alokasi sumber daya, yaitu fasilitas, peralatan, serta tenaga kerja untuk operasi. Nah, posisi ini adalah langkah terakhir sebelum dimulainya produksi dengan tujuan untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu, dan persediaan, sekaligus memastikan efisiensi penggunaan semua sumber daya yang dialokasikan untuk menyelesaikan sekumpulan tugas atau job. Nah, fungsi ini juga sangat penting dikarenakan menjadi penghubung antara perencanaan kapasitas dengan pelaksanaan produksi di lantai pabrik. Yang intinya, scheduling ini berperan untuk memastikan setiap sumber daya, mulai dari mesin, tenaga kerja, hingga bahan baku digunakan secara optimal. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada tujuan dari product scheduling. Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas mesin, mengurangi waktu menganggur. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi, yaitu mengurangi antrian pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi keterlambatan pemenuhan batas waktu dan jumlah pekerjaan yang terlambat. Yang keempat, meminimalkan ongkos produksi. Dan yang terakhir, memenuhi batas waktu untuk menghindari denda. Yang tujuan dari penjadwalan ini tidak hanya sekadar untuk membuat jadwal kerja, namun untuk memastikan seluruh proses produksi itu berlangsung secara efisien dan dapat diproduksi. Dengan adanya penjadwalan yang tepat, perusahaan itu bisa meningkatkan produktivitas mesin karena pekerjaan itu diatur agar tidak saling menunggu, sehingga waktu menganggur dapat diminimalkan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat dari produk scheduling. Yang pertama, peningkatan produktivitas melalui minimasi waktu menganggur mesin. Yang kedua, peningkatan efisiensi pemakaian fasilitas peralatan.
mesin, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, acuan informasi dalam mengestimasi kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan order konsumen. Yang keempat, kontribusi penting dalam pengendalian produksi guna mencapai pemenuhan target produksi. Dan yang terakhir, minimasi keterlambatan batas waktu penyelesaian pesanan melalui minimasi jumlah pekerjaan yang terlambat dan minimasi maksimum waktu keterlambatan. Nah, manfaat lain yang sangat signifikan dari scheduling ini yaitu memberikan gambaran yang realistis mengenai kapasitas produksi perusahaan. Nah, dengan jadwal yang jelas, manajemen dapat menilai apakah perusahaan itu mampu menerima order tambahan atau perlu menyesuaikan dengan sumber daya itu. Secara keseluruhan, dari produk scheduling ini berkontribusi langsung pada pengendalian proses, pencapaian target output, dan stabilitas supply chain secara keseluruhan. Mungkin cukup dari saya. Boleh di next. Oke, untuk decoupling point akan dijelaskan oleh Fauzi. Kepada Fauzi, kami persilakan. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada decoupling point. Nah, decoupling point ini merupakan suatu kegiatan dilakukan berdasarkan peramakan dan menunda kegiatan sampai terdapat kepastian permintaan dari pelanggan. Nah, barang itu diproduksi tanpa menunggu ada permintaan dari pelanggan, sehingga suatu supply chain dapat berpengaruh terhadap kemampuan dalam menciptakan efisiensi maupun kecepatannya merespon pasar. Nah, terus terdapat 4 posisi DP, yaitu yang pertama ada make to stock atau MTS, yang kedua ada assemble to order atau ATO, yang ketiga ada make to order atau MTO, yang terakhir ada engineer to order atau ETO. Oke, mungkin bisa di next. Nah, terus yang kelima atau terakhir ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini merupakan biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya produksi ini juga disebut dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. Next. Nah, bagian terakhir yaitu ada peranan manajemen logistik dalam supply chain management atau SCM. Nah, logistik itu adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan perpindahan barang, jasa, serta informasi dari sumber hingga ke konsumen akhir. Nah, dalam SCM itu, logistik berperan sebagai pelaksana operasional dari strategi rantai pasok. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, selanjutnya yaitu hubungan logistik dan SCM. Hubungan logistik dan SCM dipahami beberapa berbeda di berbagai kawasan. Di Eropa, SCM dianggap sebagai pengembangan dari logistik, sedangkan di Amerika, SCM dipandang sebagai konsep strategis yang di dalamnya terdapat fungsi logistik. Secara umum, SCM fokus pada perencanaan dan koordinasi rantai pasok, sementara logistik menjalankan kegiatan seperti transportasi, pergudangan, manajemen persediaan, pengemasan, distribusi, serta pengolahan informasi untuk memastikan barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Logistik modern dan tatanan dalam SCM. Nah, logistik modern 3PL atau 4PL. 3PL ini pihak ketiga menangani transportasi, gudang, distribusi. Sedangkan untuk 4PL itu integrator strategis yang mengelola keseluruhan sistem logistik dan mengkoordinasikan berbagai 3PL. Nah, 4PL ini berfungsi sebagai penghubung utama antara penyedia layanan dan logistik. Nah, tantangannya apa aja sih logistik yang ada di Indonesia? Nah, itu adalah infrastruktur belum merata, biaya logistik tinggi nih, 20-25% dari harga produk. Nah, terus sistem informasi belum terintegrasi. Nah, solusi efisiennya, digitalisasi, GPS, big data, dan
IEOT, atau kolaborasi perusahaan dan pemerintahan, serta pengembangan pusat distribusi terpadu. Nah, yang terakhir nih, kesimpulan keberhasilan supply chain management bergantung pada integrasi 3 pilar utama. Ada manajemen pemasok, manajemen produksi, dan manajemen logistik. Pemasok berperan menyediakan bahan baku yang tepat dan berkualitas. Produksi mengubah bahan tersebut menjadi produk bernilai tambah secara efisien. Sementara logistik memastikan distribusi barang dan informasi berjalan lancar hingga ke pelanggan. Ketiga komponen ini harus bekerja sama, terkoordinasi, dan saling mendukung melalui kemitraan strategis, teknologi modern, serta pengendalian kinerja agar rantai pasok menjadi lebih efisien, kompetitif, dan mampu menghadapi dinamika pasar global. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.